Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah sehingga alhamdulillah pada hari Jumat yang berbahagia ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kita kesempatan untuk hadir di masjid ini. Tidak lain tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita insyaallah senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang berbahagia ini ingin saya sampaikan satu surah yang begitu pendek, walaupun jumlah ayatnya 8, tapi itu pendek dalam Al-Quran dibanding dengan surah-surah yang lain. Itu terdapat dalam Al-Quran surah ke-102 yang terdiri dari 8 ayat. Namanya adalah surah At-Takatsur. Tentu timbul pertanyaan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa disebut dengan surah At-Takatsur? Jawabannya adalah karena surah ini berisi tentang larangan bermegah-megah. Bagaimanapun kayanya kita, bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun jabatan kita tinggi, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hidup bermegah-megah. Kenapa bisa seperti itu saudara yang dimuliakan oleh Allah? Karena megah-megah itu membuat kita sombong, membuat kita angkuh, membuat kita meremehkan orang lain, membuat kita melihat sesama menjadi hina. Ayat ini turun menurut asbabun nuzulnya adalah karena ada dua kelompok manusia yang saling berdebat
atau saling bertentangan atau saling mempertahankan pendapat mereka tentang kehebatan mereka. Kelompok satu berkata keluarga saya lah yang hebat, lalu kelompok yang lain berkata juga keluarga saya lah yang hebat. Sampai-sampai saudara yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak percaya tentang adanya siksa di dalam kubur. Dia tidak yakin tentang adanya kehidupan sesudah hidup dan sesudah mati. Yang dia hanya ingat adalah hidup di atas dunia ini. Itulah yang menyebabkan dia lupa dengan dunia. Apa lupa dengan akhirat? Tapi yang dikejar adalah dunia, dunia dan dunia. Bangun pagi cari uang, sampai malam uang terus di kepalanya. Maka yang terjadi adalah kehidupan bermegah-megah. Dia didina-bobokkan dengan kehidupan dunia. Makannya enak, tidurnya enak, tapi lupa sholat. Atau dia sholat tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kenapa saudara yang dimuliakan oleh Allah? Karena dia tidak tahu, alias dia tidak akan menyadari kalau hidup di dunia ini hanya sementara. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada mereka, termasuk kita. Alhaakumut takasur, bermegah-megah yang telah melalaikan kamu. Karena kehidupan kemewahan itu membuat kita lalai. Karena hanya uang dicari, lupa beribadah kepada Allah. Lupa kalau besok kita akan meninggal. Lupa kalau kita ada punya tanggung jawab. Lupa kalau kita ini punya tanggung jawab dunia, tanggung jawab akhirat. Kita tidak boleh hidup bermegah-megah sendiri, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berkata, yang penting saya senang. Orang lain mau menderita tidak ada urusan, orang lain mau pusing tidak ada urusan. Itu bukan manusia Islam sejati, saudaraku. Muslim itu adalah hidup bersama, bahagia bersama, tenang bersama, masuk surga bersama. Kita tidak boleh masuk surga sendiri. Maka larangan berbangga-bangga, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Mari di antara kita yang boleh jadi punya harta berlebih, ingat itu hanya titipan Allah. Tidak dibawa mati, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kecuali itu dibelanjakan di jalan Allah. Kalau sudah disedekahkan ke masjid, jangan dicari. Mau pengurus masjid apa yang terserah, yang jelas sudah dikasih masuk di masjid, Allah sudah mencatat. Itu amal soleh. Itu amal jariyah. Sepanjang masjid ini masih dipakai beribadah, maka sepanjang itu amal pahalanya mengalir kepada kita. Maka mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita tertidur karena harta, tapi kita tidur karena Allah. Mari sadar saudara yang dimuliakan oleh Allah, harta itu titipan. Hanya sekedar pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kekal dengan kita. Kecuali yang sudah dibelanja di jalan Allah. Yang ada di kantong kita, yang ada di dompet kita, yang ada di tabungan kita, harta kita, rumah kita, semuanya itu hanya sekedar titipan dari Allah. Maka kalau mau langgeng bersama kita, mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, jangan disimpan, tapi belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih panti asuhan, kasih anak yatim piatu, kasih orang yang mau sekolah tapi tidak ada uangnya, kasih orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita, belanjai masjid dan seterusnya dan seterusnya, perbaiki jalanan dan seterusnya. Itu bagian daripada amal-amal yang akan langgeng di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kita menjadi orang-orang yang at-takasur. Kenapa? Karena Allah melarang berulang-ulang kali. Kalau kita bermegah-megah terus, maka Allah berkata, hatta zurtumul maqabir.
Kalau kalian bermegah-megah terus, ingat suatu saat kalian akan masuk ke dalam kubur. Kalau kita sudah ada di dalam kubur, saudara yang dimuliakan oleh Allah, lihat saudara kita yang kita antar ke kubur, apa yang dia perbuat. Matanya masih ada, kakinya masih ada, telinganya masih ada, tangannya masih ada, matanya masih ada, mulutnya masih ada, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang akan terjadi kepada kita semua. Tidak ada seorang pun di antara kita ini yang akan hidup kekal, tapi kita akan masuk ke dalam kubur. Maka jangan kita ragu, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Allah memperingatkan, kalla, jangan begitu, jangan bermegah-megah, jangan lalai. 3 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla, kalla. Jangan begitu, jangan begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan engkau begitu. Kelak kamu akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Kapan kita yakin, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Nanti kalau kita sudah meninggal. Nanti semua orang di akhirat akan menyesal. Kecuali Nabi tidak menyesal, tapi semua selain Nabi menyesal. Apa yang disesalkan saudara yang dimuliakan oleh dia? Melihat dengan yakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berbuat baik akan diganjar berupa kebaikan, tapi orang yang berbuat dosa diganjar dengan siksa. Maka dia akan berkata, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, tapi tidak ada gunanya. Dia berkata, seandainya dulu saya sedekahkan uang saya yang 100 juta, maka saya akan dapat seperti ini. Saya akan dibangunkan istana di surga, tapi kenapa saya hanya menyumbang 1.000? Kalau lihat amalnya, bagaimana kalau memberitahu orang yang benar, maka dia akan senantiasa berwatawasau bil haq. Dia senantiasa berwatawasau bis sabar, menyampaikan tentang kesabaran. Oleh karena itu, sebelum masa waktu kita berakhir masuk di dalam kubur, mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, yakinkan diri kita bahwa kita siap menuju alam kubur Allah. Karena tidak ada tempat kembali kecuali ke sana. Tidak bisa kita menyingkir, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari jangan kita hidup bermegah-megah lantaran kemegahan yang kita punya. Kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita menjadi orang kaya, jadilah orang kaya yang dermawan. Kalaulah kita berpangkat, jadilah pangkat itu sarana beribadah kepada Allah. Kalau kita punya jabatan yang tinggi, dengan jabatan itu orang menjadi senang, orang tidak tertindas, kita menjadi sumber solusi, kita menjadi sumber harapan orang banyak, kita menjadi harapan demi kebahagiaan mereka dan kebahagiaan kita di dunia. Tapi ingat, jangan kita terlalu bermegah-megah. Sebab kenapa? Kita nanti akan dimasukkan ke dalam neraka kalau kita tidak sadar tentang kemegahan itu. Allah sudah menjanjikan kepada kita, kalau kita tidak sadar dan terus bermegah-megah terus hingga kita masuk ke dalam kubur, pasti kita akan menemui neraka jahim. Kalau kita sudah ada dalam neraka, saudara yang dimuliakan oleh Allah, wa na'udzubillah min dzalik, maka yang ada adalah penyesalan tidak ada akhirnya. Oleh karena itu, pada Jumat yang berbahagia ini, mari seketika kita pulang ke rumah sebentar. Coba Bapak ambil Al-Quran, cari surah At-Takasur yang ada terjemahnya, lalu baca Bapak dengan baik, baca itu ayat dengan baik satu per satu. Telaah apa kira-kira maunya Allah, bagaimana dengan kondisi kita, bagaimana dengan perbuatan kita selama ini. Jangan-jangan kita dituduh termasuk orang-orang yang bermegah-megah. Semoga kita semua sadar cepat. Kenapa? Karena lama-kelamaan, mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, kita akan masuk ke dalam kubur. Mau banyak uang, tidak ada uang, miskin atau kaya, gagah atau jelek, nanti tetap akan masuk ke dalam kubur.
dan yang akan membahagiakan kita adalah hanya amal ibadah kita. Maka marilah kita berlomba-lomba dengan seluruh fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipakai bermegah-megah, tapi dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu amrakum beribadah binafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Warjalal marbatil khulafair rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari saudaraku kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa pandai menjaga amanah, pandai hidup dengan tidak bermegah-megah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sadar sebelum menemui ajal kita dan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah alaina abwabal khair, abwabur rahmah, abwabas salamah, abwabal barakah, abwabal quwwati was sihhati, abwabur rizqi, abwabal ilmi, abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyaratan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruhu yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.